Nah, ini masalah mertua, baik. Ustadz, anak mau curhat, 2 minggu sudah nggak ketemu Ustadz, rasanya sudah kayak 2 tahun. Ini bener nggak ini? Ana jika pulang kantor jam 5, Ana nggak langsung pulang karena macet perjalanan ke rumah, dan Ana menunggu sholat maghrib dan isya berjamaah karena saya tidak mau tertinggal fadilah sholat berjamaah. Bahkan kalau malam Rabu seperti ini Ana datang ke kajian Ustadz Khalid di Blok M. Namun setiap pulang Ana selalu ditegur mertua. Pulang selalu malam-malam, kamu kan bukan bujang lagi, sudah punya anak. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Ana sudah menjelaskan alasannya pulang malam, namun mengingat saya masih tinggal bersama mertua dengan lingkungan keluarga yang belum sunnah, apakah mertua termasuk orang tua saya juga yang bila melawannya termasuk durhaka? Tentu jangan digunakan bahasa melawan. Tetap jelaskan baik-baik gitu kan. Dan saran saya di dalam masalah rumah tangga, saya sering bahasakan ini, dan Anda boleh kembali ke ceramah saya manajemen rumah tangga Islami. Usahakan kalau bisa jangan tinggal sama mertua. Memang termasuk sama orang tua kita juga. Kalau saya tinggal sama orang tua saya, berarti istri saya akan tinggal sama mertuanya gitu kan. Ibu saya kalau mau nata pasang gorden warna coklat di sana, istri saya pengen warna pink misalnya, ini jadi bentrok ini. Mereka juga punya keinginan masing-masing gitu kan. Sama halnya terbalik juga begitu. Kalau seorang laki-laki numpang di rumah mertuanya, di rumah orang tua istrinya, maka ini juga sama. Tentu ayahnya, mertua laki-lakinya punya keinginan tertentu, juga ibunya, mertuanya pengen keinginan tertentu, pengen masak tertentu, dia pengen makan yang lain. Saran saya Allahu alam, lebih baik pindah walaupun kos, ya, semampunya, kontrak nggak apa-apa. Belajar mandiri itu lebih baik. Ini pertama, karena kita kalau rumah tangga sendiri pertama lebih sesuai dengan syar'i. Karena memang di zaman Nabi SAW pun orang kalau menikah itu tidak tinggal sama mertua, tidak tinggal sama orang tua, mereka pindah. Walaupun itu pas-pasan gitu kan. Kemudian yang kedua, kita leluasa mengatur waktu. Saya juga pernah bahas dalam manajemen rumah tangga Islami, tidak bolehnya orang tua berintervensi lagi ke ada anak-anak. Ini teman-teman sekarang mungkin masih seumuran kita sekarang tahap punya mertua dan orang tua. Mungkin nanti satu waktu kita akan sampai pada tingkat level mereka. Kita akan punya anak-anak nanti. Jadi Anda kalau punya anak-anak nanti, kalaupun mereka sudah menikah, jangan pernah intervensi ke dalam, nggak boleh. Kecuali anak-anak kita minta tolong atau kita lihat kemungkaran. Tapi kalau ada perempuan sengaja datang atau laki-laki sengaja datang sebagai orang tua atau mertua, datang, kamu masakin apa anak saya hari ini, kamu kenapa begini, rumahmu kenapa begini, ini nggak boleh dalam Islam, haram, nggak boleh, diharamkan. Ulama mengatakan haram hukumnya orang tua yang sengaja datang ke rumah anaknya lalu mengatur-ngatur rumahnya, nggak boleh. Padahal itu orang tuanya. Nggak boleh dia, gimana caranya? Rumah tangganya orang nggak boleh lagi dicampur, kecuali kita lihat kemungkaran, salah, emang begitu. Pernah ada terjadi malah mertua datang ke rumah anak mantunya mau kerja, dilarang kerja, nggak boleh kerja kamu hari ini. Ini aneh, kenapa nggak boleh kerja ibu? Wah, pokoknya nggak boleh kerja, gitu kan? Hari ini di rumah saja, gantian sama istrimu lihat anak-anak. Nggak bisa ini, gimana caranya? Cari nafkah wajib, Allah yang wajibkan, ketemu haknya Allah yang wajib dengan, apalagi ini mertua kedudukannya bukan seperti orang tua. Orang tua aja nggak boleh diikutin kalau melanggar, mencari nafkah wajib, harus kewajiban gitu kan, Allah bebankan itu. Maka harus kita faham masalah-masalah seperti ini. Saran saya yang pertama adalah coba kalau bisa pindah tempat dengan santun tentunya. Jangan memahami bahwasanya harus langsung spontanitas segala, tidak. Bahasakan baik-baik, ajak istri, komunikasi baik-baik supaya bisa nggak kalau kita rumah tangga sendiri, saya ingin lihat kamu masak sendiri, saya ingin lihat kamu tata rumah sendiri, dibahasakan baik-baik insya Allah. Kemudian juga bahasakan baik sama mertua, terima kasih saya sudah numpang selama berapa waktu di sini, saya bisa nggak mau mandiri insya Allah. Bukan saya bisa ya, saya akan mandiri, langsung dibahasakan to the point, saya akan mandiri biar saya juga merasa bisa ya berkorban buat anak, buat istri saya dan seterusnya gitu kan. Jadi seperti itu yang kita lakukan, Allah alam. Kalau tetap masih tinggal, kemudian posisinya seperti ini jelaskan apa adanya argumentasinya, karena memang saya ikut pengajian dulu dan saya merasa ada ketenangan. Kalau belum pun marah, ya sudah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tadi saya bilang, para ulama memaknakan kata-kata jahilun di sini adalah orang yang emosional, orang yang mau egoismenya besar, mau memaksakan pada pendapatnya. Qalu salama, ya udah diam aja, udah dia ngomongin, udah selesai, udah begitu saja. Saya tahu seorang ikhwah, mertuanya setiap datang pasti ngoceh, ribut di rumahnya. Yang dia lakukan adalah diam. Udah selesai ibu, alhamdulillah, udah dia berdiri. Akhirnya mertuanya malu sendiri gitu kan.